Oke, adik-adik, ketemu lagi. Kita sekarang ke resep yang nomor 3. Setelah tadi kita membahas resep 1 dan resep 2, kita ke resep yang nomor 3 sekarang. Sama halnya dengan resep yang pertama dan yang kedua, saya kembali mengingatkan buat adik-adik semua, di saat mengerjakan nantinya mau mengerjakan resep dalam bentuk jurnal, pesan saya atau harapan saya, ingat 7 poin yang selalu saya tulis ini. Mulai dari kelengkapan resep, bentuk akhir sediaannya, pemakaian, penggolongan, penimbangan dengan jumlah khusus, kemudian pengerjaan khusus, etiket atau penandaan khusus yang nanti akan ada uraikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam resep. Jadi ini untuk sementara kan harus ditulis dulu, buat dalam bentuk tulisan yang nanti lama-kelamaan akan nanti hafal semua ini yang tujuannya. Jadi begitu ada dapat resep, adik-adik sudah bisa lebih gampang untuk menganalisa resepnya dan mengetahui apa-apa saja yang kalian butuhkan untuk membuat resep ini ke dalam bentuk jurnalnya. Oke, kita bahas untuk resep nomor 3 sesuai dengan 7 poin yang sudah saya taruh di sini. Ada kelengkapan resep. Silakan Anda baca resepnya. Kira-kira adakah kelengkapan resep yang masih kurang di sini? Menurut saya kita anggap sudah lengkap dulu ya. Kita checklist dia lengkap. Kemudian yang berikutnya, bentuk sediaan akhir dari resepnya. Bentuk sediaan akhir dari resepnya diminta dalam bentuk kapsul. Kemudian pemakaian resepnya, pemakaian obatnya, signature dari dia. Berarti karena ada pemakaian seperti ini atau aturan pakai 3 kali 1 hari, kapsul unum, dia itu untuk obat dalam. Jadi tujuannya pemakaian resep ini adalah agar adik-adik bisa membedakan pemakaian resep ini, obat yang dalam resep ini pemakaiannya untuk obat dalam atau untuk obat luar. Kalau tadi yang resep pertama itu untuk obat luar. Jadi fungsinya yang poin yang nomor 3 ini adalah penentuan pemakaian obatnya obat dalam ataupun obat luar. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 4. Ada penggolongan obat atau bahan obat berdosis maksimum. Kita uraikan satu persatu. Ada luminal. Golongannya, ini langsung saya kasih tahu saja ya. Golongannya itu masuk ke dalam golongan psikotropika. Kemudian ada paracetamol, itu bebas. Kemudian yang ketiga, laktosa juga bebas. Kemudian kita masuk ke bahan obat atau obat yang memiliki dosis maksimum dalam resepnya. Di dalam resep kalian ini yang memiliki dosis maksimum itu saya kasih tahu hanya luminal natrium. Luminal ataupun luminal natrium yang ada dalam resep. Kemudian untuk berikutnya, setiap adik mendapatkan resep, silakan nanti diperiksa masing-masing monografi dari bahan obat yang ada dalam resepnya untuk mengetahui penggolongan dan memiliki dosis atau tidak dari resep tersebut. Jadi di sini luminal memiliki dosis maksimum karena dia golongan keras dan psikotropika juga. Yang menjadi tugasnya silakan nanti diisi di sini berapa dosis pakai dari luminal. Itu menjadi tugasnya yang pertama ya. Kemudian kita lanjut ke penimbangan jumlah khusus. Penimbangan dengan jumlah khusus ini saya maksudkan agar adik-adik mampu nanti lebih rinci lagi, lebih jelas, lebih tepat lagi pada saat pengerjaan di PBO dalam jurnal. Kamu baca resepnya dari awal, ada luminal, paracetamol, laktosa, misepah, pulf, DTD. Ingat karena ada poin data les dosis sama halnya dengan resep yang nomor 2. Dikatakan kalau ada kata-kata DTD ini maka jumlah yang tertera di dalam resep itu hanya untuk satu bungkus saja. Karena ada kata keterangan DTD-nya, maka nanti semua jumlah luminal yang mau kita ambil, jumlah yang dalam resep akan kita kalikan dengan jumlah yang diminta dalam resep sebanyak 10. Kita masukkan langsung ke dalam angka. 1 luminal. Dalam resep jumlahnya 0,1. Kemudian karena kata-kata keterangan data les dosisnya, saya ulangi lagi, apabila ada kata-kata atau istilah DTD atau keterangan DTD dalam resep, maka jumlah per bahan obat yang ada di dalam resep itu hanya untuk 1 kali pemakaian. Dalam kasus ini, dalam hal ini di dalam resep hanya untuk 1 kapsul. Yang luminal 0,1 itu hanya untuk 1 kapsul. Yang diminta dalam resep 10 kapsul. Maka perimbangannya nanti luminal jumlah dalam resep kita kalikan dengan yang diminta dalam resep kapsulnya sebanyak 10 kapsul. Jadi 0,1 dikali 10 sama dengan 1 gram. Kemudian yang kedua ada paracetamol dalam resep sebanyak 0,5 kita kalikan jumlah kapsul yang diminta dalam resep
sebanyak 10. Hasilnya 5 gram. Inilah untuk luminal yang nanti kalian cantumkan ke dalam PPO. Kemudian kita masuk ke dalam laktosa. Di sini ada kata-kata keterangan laktosa QS atau quantum statis atau secukupnya. Sama halnya dengan resep yang nomor 2 tadi. Di situ juga laktosa QS. Setiap kita menemukan resep yang ada kata-kata QS dalam jumlah terakhirnya di bahan obat paling terakhir QS, maka kita harus membuat pemisalan dari bobotnya. Perbedaan resep yang ketiga ini dengan yang kedua ada. Di resep yang kedua diminta dalam bentuk serbuk, jadi kita bisa membuat pemisalan yang notabene jumlahnya harus di atas dari keseluruhan bahan obat dalam resep. Kemudian di sini diminta dalam bentuk kapsul. Ada kekhususan di saat kita membuat pemisalan bobot satu kapsul. Yang kita pakai adalah bobot satu kapsul yang sudah ada di pasaran, cangkangnya maksud saya. Bobot cangkang yang ada dijual itu ada yang 125 mili. Ada yang 250 mg, kemudian ada yang 500 sampai dengan 1 gram. Jadi ini patokan yang kita pakai untuk menentukan pemisalannya. Jadi ada 150, 250, 500, dan 1. Jangan pernah membuat 600, 700 lain dari angka yang 4 tadi. Sesuai dengan cangkang yang ada. Nah, untuk pemisalan kali ini, misal bobot 1 kapsul, saya akan memakai 1 gram. Atau memakai dengan, kalau misalkan saya buat 1 gram, berarti nanti cangkang yang saya pakai adalah cangkang yang 1 gram. Misal bobot 1 kapsul, berarti untuk 10 kapsul sama dengan 10 gram. Kemudian kita masukkan laktosa. Cara mengetahui laktosanya adalah jumlah keseluruhan pemisalan 10 gram dikurangi dengan jumlah seluruh bahan obat yang sudah diketahui jumlahnya. Ada luminal dan paracetamol. Kita masukkan angka dari luminal dan paracetamol. Luminal angkanya 1 gram ditambah dengan paracetamol 5 gram. Kemudian dapatlah hasil 10 gram dikurangi 6 gram. Hasilnya 4 gram. Inilah jumlah laktosa yang kamu timbang. Poinnya yang tadi saya sampaikan, kalau dia serbuk, usahakan prediksikan dia bobotnya memang di atas dari jumlah keseluruhan bobot serbuknya. Bebas, mau 100, 200, 150, 300, dan seterusnya. Tetapi untuk kapsul, patokannya adalah bobot dari cangkang kapsul yang ada di pasaran. Tadi ada 4, 150, 250, 500, dan 1 gram. Ini yang lazim kita gunakan. Jadi bobotnya pakai yang ini. Prediksi kan, karena kenapa saya pakai yang 1 gram? Karena jumlah dari keseluruhan luminal PCT apabila digabung itu sudah 6 gram. 6 gram dibagi 10 itu sudah menjadi 600 mg. Tidak ada cangkang yang 600 mg, yang ada 500. Maka akan saya naikkan ke cangkang yang 1 gram. Makanya penentuan bobot misalnya adalah 1 gram. Itulah alasannya. Kemudian kita lanjut ke pengerjaan khusus. Pengerjaan khusus ini tujuannya adalah untuk adik-adik lebih gampang dan lebih mudah di saat nanti mengerjakan yang namanya prosedur peracikan. Di dalam resepnya, lihat masing-masing bahan obatnya. Adakah pengerjaan khusus dalam kapsul? Itu sudah ada di buku teori. Luminal, paracetamol, laktosa dalam resep ini kebetulan tidak memiliki pengerjaan khusus dalam serbuk ataupun dalam kapsul. Maka tinggal dicampur-campurkan saja. Jadi saya akan beritahu secara lisan saja prosedur peracikannya secara singkat. Nanti ada yang membuat secara perinci lagi. Laktosa masukkan ke dalam lumpang. Sebagian laktosa masukkan ke dalam lumpang. Kemudian tambahkan luminal. Gerus, tambahkan paracetamol, kemudian tambahkan sisa dari laktosa. Gerus homogen, bagi menjadi 10 bagian yang sama, kemudian masukkan ke dalam cangkang kapsul. Tutup cangkang kapsul, kemudian masukkan ke dalam wadah yang sesuai. Jadi untuk pengerjaan khusus tidak ada di sini. Bedanya di resep yang pertama tadi ada saya isi, belerang endap ada pengerjaan khususnya, kemudian jenis oxid juga ada pengerjaan khusus. Itu untuk resep yang pertama. Kita masuk ke dalam etiket dan penandaan khusus. Untuk etiket ini akan koneksi dengan ke pemakaian obat. Pemakaian obat dalam semua etiket untuk obat-obat atau resep yang pemakaian untuk obat dalam itu warna putih. Kemudian adakah penandaan khusus untuk resepnya? Kita ke penggolongan. Di sini ada golongan obat psikotropika. Maka penandaan khusus untuk golongan psikotropika tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Inilah dia.
Inilah sebagian besar gambaran nanti setiap adik untuk mengerjakan jurnal yang ada resepnya seperti ini. Jadi untuk berikutnya juga setiap ada resep yang keluar di minggu-minggu berikutnya, silakan Ande pakai metode yang 7 poin yang saya taruh ini. Ingat poinnya, kemudian kamu jabarkan. Di awal nggak apa-apa dalam bentuk tulisan dulu, nanti seterusnya pasti akan bisa luar kepala. Kemudian yang ingat tugasnya untuk mencari dosis maksimum dari luminal yang ada dalam resep. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian like, dan apabila ada kritik komentar silakan tulis di kolom yang ada di kolom komentar di bawah, kritik, saran ataupun pertanyaan apapun itu nanti akan kita bahas ke yang berikutnya. Apabila pertanyaan nanti adik-adik kesulitan di apa, misalnya kan poin yang mana Pak, kami nggak ngerti ngerjain resep yang seperti ini, kami kurang mengerti, apabila ada perhitungan seperti ini, bla bla dan seterusnya, silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa share videonya ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar dengan baik di rumah. Kemudian jaga kesehatan, jangan keluyuran, ikuti semua aturan yang ada sekarang. Selamat pagi, semangat.